Wah wah wah, sudah diprediksi pelatih Jepang, Timnas Indonesia bakal lolos Piala Dunia 2026. Lah kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Nah ini baru super top Marco Top. Auto menang mudah lawan Australia si ini. Respon berkelas Erick Thohir usai PSSI kenalkan Jordi Cruyff. Ini dia respon ketum PSSI kita yang pasti bikin kalian percaya Timnas Indonesia bisa lolos Pildun dengan mudah. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Patrick Kluivert ungkap jadwal Timnas Indonesia bertolak ke Australia. Ini dia jadwalnya yang pasti bikin kalian tak percaya saat mendengarnya. Nah loh, ingin ikuti jejak Timnas Indonesia, Malaysia malah dapatkan nasib yang tragis. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon berkelas Erick Thohir usai PSSI kenalkan Jordi Cruyff. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir memberikan respons positif atas penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Kedatangan Jordi diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi perkembangan sepak bola tanah air, terutama dalam membentuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk meningkatkan kualitas tim Garuda. Erick Thohir menegaskan bahwa pengalaman Jordi yang luas di dunia sepak bola, baik sebagai pemain, pelatih, maupun sporting director akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Putra dari legenda sepak bola dunia Johan Cruyff ini diyakini mampu mengembangkan potensi para pemain muda Indonesia serta membangun sistem permainan yang lebih modern dan efektif. Kita dukung dan siap bekerja keras bersama untuk membawa Garuda tampil di pentas dunia. Selamat datang di Indonesia dan selamat bertugas Jordi, ujar Erick dalam unggahan Instagram resminya Selasa 11 Maret 2025. Kedatangan Jordi Cruyff menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia yang tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Dengan kehadiran Jordi di jajaran teknis, Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat dan memiliki pendekatan yang lebih taktis dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang berharap bahwa dengan strategi yang tepat, skuad Garuda bisa menang mudah atas Australia dan Bahrain. Jordi sendiri menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan gairah sepak bola yang luar biasa. Dalam sesi jumpa pers perkenalannya, ia menekankan pentingnya membangun tim dengan fondasi yang kuat, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk masa depan. Ia juga berjanji akan melakukan analisis mendalam terhadap potensi sepak bola Indonesia dan memberikan rekomendasi terbaik bagi PSSI dan tim kepelatihan. Sejak pengumuman resminya sebagai penasihat teknis PSSI pada 25 Februari 2025, Jordi telah mulai bekerja dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan sepak bola Indonesia. Salah satu tugas utamanya adalah membantu dalam proses pemilihan direktur teknik dalam kurung Dirtek PSSI yang masih kosong setelah ditinggalkan oleh Frank Wormuth pada akhir 2023. Kedatangan Jordi bersama pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pada Minggu 9 Maret 2025 di Bandara Soekarno-Hatta menandai era baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman dan wawasan mereka, harapan besar disematkan pada mereka untuk membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian, apakah kedatangan Jordi Cruyff bisa membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia? Apakah kita bisa menang mudah melawan Australia dan Bahrain? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Jepang tanggapi naturalisasi pemain anyar Timnas Indonesia. Ramalan pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu soal peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tampaknya semakin mendekati kenyataan. Hal ini terjadi setelah PSSI resmi menaturalisasi 3 pemain anyar, yaitu Emil Audero,
Dean James, dan Joey Pelupesi yang kini telah sah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Dengan kehadiran mereka, timnas Indonesia diyakini bakal semakin kuat dan memiliki peluang besar untuk bersaing di level Asia. Sejak November 2024, Moriyasu sudah melihat potensi besar dari skuad Garuda. Usai laga timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan kekalahan 0-4 bagi Indonesia. Pelatih asal Jepang itu menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia bisa menembus Piala Dunia jika federasi dan pemerintah terus bekerja sama dengan baik, termasuk dalam proses naturalisasi pemain berkualitas. Kini dengan kedatangan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, skenario yang diprediksi Moriyasu semakin nyata. Kehadiran tiga pemain ini diyakini bisa memberikan dampak besar, terutama menjelang laga penting melawan Australia dan Bahrain bulan ini. Dengan skuad yang lebih solid, sulit membayangkan timnas Indonesia kalah di laga tersebut. Emil Audero yang sebelumnya bermain di Serie A Italia akan memberikan persaingan ketat di posisi penjaga gawang. Sebelumnya, timnas Indonesia hanya mengandalkan Maarten Paes yang kerap membuat supporter was-was jika ia mengalami cedera atau akumulasi kartu. Kini dengan Emil Audero dalam tim, sektor penjaga gawang menjadi jauh lebih kuat dan kompetitif. Di sektor pertahanan dan sayap, Dean James menjadi tambahan amunisi yang sangat berharga. Pemain yang berkarier di Go Ahead Eagles ini bisa dimainkan sebagai fullback kiri maupun winger kiri. Dengan absennya Ragnar Oratmangoen di laga melawan Australia, Dean James bisa menjadi opsi utama untuk mengisi posisi tersebut. Sementara itu, lini tengah semakin solid dengan kehadiran Joey Pelupesi. Gelandang berusia 31 tahun ini dikenal memiliki visi bermain yang luar biasa dan diyakini bisa menjadi tandem sempurna bagi Tom Haye di sektor sentral. Kombinasi keduanya di lini tengah diharapkan mampu memberikan stabilitas bagi permainan timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Dengan 4 laga tersisa, Indonesia membutuhkan tambahan 7-9 poin untuk mengamankan posisi di 2 besar dan lolos otomatis ke putaran berikutnya. Dengan kualitas yang meningkat pesat, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat tim Garuda berlaga di Piala Dunia semakin besar. Apakah ini saatnya bagi Indonesia untuk mencetak sejarah? Bagaimana menurut kalian? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Respon berkelas Hernando Ari ketika kedatangan Emil Audero. Kedatangan Emil Audero ke timnas Indonesia sebagai kiper naturalisasi yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI menuai berbagai reaksi. Salah satu respons yang paling ditunggu adalah dari Hernando Ari, kiper utama Persebaya dan andalan timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Alih-alih merasa tersaingi, Hernando justru menunjukkan sikap yang sangat berkelas dan profesional. Hernando Ari menegaskan bahwa persaingan dalam dunia sepak bola adalah hal yang wajar dan justru menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus berkembang. Menurutnya, kehadiran Emil Audero tidak mengubah prinsipnya dalam bekerja keras dan memberikan yang terbaik saat latihan maupun pertandingan. Persaingannya biasa saja sih. Kalau saya dari dulu inginnya menampilkan yang terbaik, pokoknya di sesi latihan kasih yang terbaik saja. Mau berapapun kiper yang masuk, tapi kalau kita mau kerja keras pasti pelatih melihat, ujar Hernando dalam sebuah wawancara pada 11 Maret 2025. Hernando juga mengungkapkan bagaimana dirinya tetap fokus pada pengembangan diri tanpa terpengaruh oleh siapapun yang datang ke timnas Indonesia. Ia mengingat kembali perjuangannya untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda, terutama setelah sempat absen akibat cedera. Saya pernah mengalami cedera yang membuat saya tidak bisa dipanggil ke timnas. Tapi saya tidak menyerah, saya terus berusaha bermain bagus di Liga 1 bersama Persebaya dan akhirnya mendapatkan kesempatan lagi di timnas, tuturnya. Meskipun Emil Audero memiliki pengalaman bermain di level tinggi termasuk di Serie A Italia, Hernando menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terbebani. Tidak ada perasaan khusus, biasa saja selama masih makan nasi, biasa saja.
Pokoknya intinya berjuang keras dan saya beri penampilan yang terbaik. Mungkin entah harapan tampil itu ada atau tidak, saya akan tetap lakukan yang terbaik, tambahnya dengan penuh keyakinan. Namun Hernando juga tidak menutup mata terhadap potensi belajar dari Emil Audero. Menurutnya, kehadiran kiper baru dengan pengalaman internasional justru menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi motivasi pasti ada. Namanya juga sepak bola, sifatnya internasional, kita harus ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Emil sudah berpengalaman, sementara saya masih muda dan masih banyak belajar, ujarnya. Sikap positif yang ditunjukkan Hernando hari ini mendapat banyak apresiasi dari para pencinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai bahwa Hernando menunjukkan mentalitas seorang profesional sejati yang tidak takut bersaing dan selalu ingin berkembang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Emil Audero akan membuat persaingan kiper di timnas Indonesia semakin sengit? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. PSSI tegas minta ke Patrick Kluivert tak hilangkan legasi yang dibangun Shin Tae-yong. Manajer yang juga ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN PSSI, Sumarji, memberikan saran tegas kepada Patrick Kluivert agar tidak menghapus warisan kedisiplinan yang telah ditanamkan oleh Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Timnas Indonesia kini memasuki era baru dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong. Selama masa kepemimpinannya, Shin Tae-yong berhasil membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia, tidak hanya dari segi prestasi, tetapi juga dalam membentuk mentalitas para pemain. Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan oleh pelatih asal Korea Selatan ini adalah kedisiplinan tinggi di dalam dan luar lapangan. Sumarji menegaskan bahwa kedisiplinan ini adalah sesuatu yang tidak boleh hilang dalam kepemimpinan Kluivert. Saya memberikan saran dan masukan. Budaya orang kita itu, khususnya orang Indonesia, harus betul-betul disiplin yang tinggi, ujar Sumarji dalam wawancara dengan kanal YouTube MS Glow Foreman Official pada Selasa 11 Maret 2025. Menurutnya, jika kedisiplinan mulai kendor, maka akan sulit untuk mempertahankannya di kemudian hari. Oleh karena itu, dia berharap Patrick Kluivert bisa meneruskan standar kedisiplinan yang sudah dibangun Shin Tae-yong agar performa Timnas Indonesia tetap stabil dan terus berkembang. Patrick Kluivert sendiri menyambut baik masukan dari Sumarji. Ia menyatakan kesepakatannya untuk tetap menerapkan kedisiplinan tinggi dalam tim. Jadi artinya memang beliau ingin memperbaiki dari semua sisi yang selama ini kurang, ujar Sumarji menambahkan. Dengan komitmen dari Patrick Kluivert, diharapkan Timnas Indonesia tetap memiliki karakter kuat dan tidak kehilangan momentum yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong. Apalagi Timnas Indonesia akan segera menghadapi dua laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang terlebih dahulu ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Dua pertandingan ini sangat menentukan langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan warisan kedisiplinan Shin Tae-yong yang tetap dipertahankan dan strategi baru dari Patrick Kluivert, mampukah Timnas Indonesia tampil lebih kuat dan meraih hasil maksimal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nuansa Belanda di Timnas Indonesia makin terasa, Garuda siap libas Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia tengah memasuki babak baru dalam perjalanan mereka di kancah internasional. Aroma sepak bola Belanda semakin kental terasa di skuad Garuda, baik dari sisi kepelatihan maupun para pemainnya. Dengan kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, ditambah dengan beberapa pemain naturalisasi asal Belanda, Timnas Indonesia tampaknya siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang pernah membela Barcelona dan AC Milan,
kini bertanggung jawab atas strategi dan performa timnas Indonesia. Tidak hanya Kluivert, ia juga membawa 2 asisten asal Belanda, Daniel Zaat dan Alex Pastoor, yang akan membantunya dalam menyusun taktik dan strategi terbaik bagi skuad Garuda. Kehadiran mereka tentu diharapkan bisa membawa nuansa sepak bola Eropa yang lebih modern dan terstruktur ke dalam permainan timnas Indonesia. Di sisi lain, skuad timnas Indonesia kini juga diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi asal Belanda seperti Tom Haye dan Ole Romani. Kombinasi antara pemain lokal yang sudah matang di Liga 1 dan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa bisa menjadi senjata utama timnas Indonesia. Dengan komunikasi yang lebih mudah antara pelatih dan pemain, chemistry dalam tim sepertinya tidak akan menjadi masalah besar. Banyak yang bertanya-tanya apakah dengan perubahan besar ini, timnas Indonesia bisa langsung tampil solid. Namun mengingat pengalaman Kluivert dan para pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa, adaptasi tampaknya tidak akan memakan waktu lama. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun tim dengan pendekatan taktis yang kuat dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik pemainnya. Timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi 2 lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Australia dan Bahrain. Dengan materi pemain yang lebih kuat dan strategi yang lebih terorganisir, harapan untuk meraih kemenangan semakin besar. Australia dan Bahrain tentu bukan lawan yang mudah, tetapi dengan persiapan yang matang dan motivasi tinggi, timnas Indonesia punya peluang besar untuk mencetak kejutan. Perebutan tempat utama di skuad juga semakin kompetitif. Pemain-pemain muda seperti Rizky Ridho, Ramadan Sananta, hingga Septian Bagaskara harus bersaing dengan pemain berpengalaman untuk mendapatkan tempat di tim inti. Persaingan sehat ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas individu para pemain yang pada akhirnya akan berdampak positif pada performa tim secara keseluruhan. Dengan atmosfer baru ini, optimisme di kalangan supporter semakin tinggi. Apakah era baru timnas Indonesia dengan nuansa Belanda ini akan membawa kesuksesan yang telah lama dinanti? Mampukah Kluivert dan anak asuhnya mengatasi tantangan berat dari Australia dan Bahrain? Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi ini bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert ungkap jadwal timnas Indonesia bertolak ke Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mengungkapkan jadwal keberangkatan skuad Garuda ke Australia untuk menghadapi laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Setelah itu mereka akan kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Untuk persiapan menghadapi 2 laga krusial ini, Kluivert telah memanggil 27 pemain, termasuk tambahan 3 pemain baru yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Joey Pelupes, dan Dean James, yang baru saja mengucap sumpah warga negara Indonesia WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Roma, Italia, pada 10 Maret 2025. Saat ini PSSI sedang melanjutkan proses perpindahan federasi mereka dari KNVB Belanda ke Indonesia agar mereka bisa segera membela timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa kehadiran mereka akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi 2 laga penting ini. Kehadiran Joey, Dean, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Bergabungnya mereka juga akan memberikan lebih banyak pilihan dan variasi formasi bagi pelatih Patrick Kluivert, ujar Erick. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi pertama. Kemenangan atas Australia akan menjadi langkah besar bagi tim Garuda untuk mengamankan tiket ke putaran berikutnya. Patrick Kluivert mengonfirmasi bahwa para pemain yang berkarier di Liga Indonesia akan bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025. Dari 27 pemain yang dipanggil,
9 diantaranya bermain di Liga 1, termasuk Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, dan Ramadhan Sananta. Sementara itu pemain yang berkarier di luar negeri seperti Jay Itzes dan Tom Hai akan langsung bertolak ke Sydney dari klub masing-masing. Para pemain diaspora akan langsung menuju Sydney, sedangkan pemain lokal juga akan segera bergabung, ujar Kluivert setelah menghadiri konferensi pers perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI di Jakarta pada 11 Maret 2025. Mantan bintang Barcelona itu juga menegaskan bahwa skuad Garuda akan langsung menjalani persiapan intensif di Australia setibanya di sana. Iya, tanggal 16 Maret kami akan berangkat, katanya. Laga melawan Australia diprediksi akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Namun dengan komposisi pemain yang semakin solid dan kehadiran Patrick Kluivert di kursi kepelatihan, harapan untuk meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa memberikan kejutan melawan Australia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tiba di Indonesia, Erick Thohir beberkan tugas utama Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, penasihat teknik baru PSSI, akhirnya tiba di Indonesia pada Minggu 9 Maret 2025. Kedatangannya bersamaan dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang kini tengah mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Jordi Cruyff diharapkan dapat memberikan sentuhan Eropa yang lebih modern dan sistematis dalam membangun sepak bola Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, secara langsung menyambutnya dengan harapan besar terhadap kontribusinya bagi perkembangan sepak bola tanah air. Secara khusus, saya ucapkan selamat datang bagi Cruyff yang baru pertama kali ke Indonesia, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Semoga ia mendapat impresi positif yang sama tentang Indonesia, baik dari masyarakat, budaya, makanan, dan tentu saja antusiasme tinggi kita terhadap sepak bola. Kita akan sama-sama membangun sepak bola kita agar semakin mendunia. Jordi Cruyff memiliki agenda padat setelah kedatangannya. Ia akan menjalani sesi perkenalan resmi kepada awak media dan publik pada Selasa 11 Maret 2025. Dalam perannya sebagai penasihat teknis, putra legenda sepak bola Johan Cruyff ini akan bertanggung jawab atas 5 aspek utama dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Aspek pertama adalah memastikan kualitas dan konsistensi para pelatih di berbagai kelompok usia timnas Indonesia. Jordi diharapkan bisa membangun fondasi pelatihan yang lebih sistematis sehingga setiap jenjang memiliki kesinambungan dalam filosofi bermain. Selanjutnya, ia akan memasukkan pendekatan yang lebih terstruktur dan modern dalam strategi permainan timnas Indonesia. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Jordi akan membantu meningkatkan pemahaman taktik serta implementasi gaya bermain yang lebih efektif. Selain itu, Jordi Cruyff akan berkolaborasi erat dengan Patrick Kluivert dalam optimalisasi strategi prestasi timnas. Kerjasama antara keduanya diharapkan mampu meningkatkan performa timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tugas keempatnya adalah melakukan reformasi metodologi pelatihan. Jordi akan membawa pendekatan baru dalam pola latihan, analisis permainan, hingga manajemen kebugaran pemain agar para pemain timnas Indonesia lebih siap secara fisik dan mental dalam setiap pertandingan. Terakhir, Jordi akan memberikan usulan teknis langsung kepada PSSI dan Badan Tim Nasional (BTN). Ia juga akan terlibat dalam proses penentuan Direktur Teknik PSSI yang nantinya akan berperan besar dalam pembinaan usia dini dan pengembangan pemain muda Indonesia. Dengan kedatangan Jordi Cruyff dan kerjasamanya dengan Patrick Kluivert, sepak bola Indonesia kini memiliki peluang besar untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Apakah menurut kalian Jordi Cruyff akan membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nasib tragis timnas Malaysia yang ikuti jejak timnas Indonesia.
Nasib tragis menimpa timnas Malaysia yang ingin mengikuti jejak timnas Indonesia dalam mendongkrak prestasi melalui pemain naturalisasi. Sayangnya upaya Harimau Malaya tidak berjalan mulus seperti yang dialami Garuda. Saat timnas Indonesia sukses menambah kekuatan dengan kedatangan 3 pemain keturunan, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes, Malaysia justru mendapat banyak penolakan dari pemain-pemain incarannya. Ketiga pemain baru timnas Indonesia tersebut bahkan sudah menyelesaikan proses naturalisasi mereka dan diharapkan bisa menjalani debut saat menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang. Di sisi lain, Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit. 4 pemain yang sebelumnya dikabarkan memiliki darah keturunan Malaysia ternyata menolak bergabung. Keempat pemain tersebut adalah Josh Brownhill, Issa Ajhaiden, Iggy Hoban, dan Ferdy Druij. Rumor mengenai keturunan Malaysia di tubuh keempat pemain itu langsung dibantah oleh mereka sendiri. Josh Brownhill, gelandang Burnley, secara tegas mengonfirmasi bahwa dirinya hanya memiliki kewarganegaraan Inggris. Hanya ingin membahas beberapa rumor yang beredar. Sayangnya kewarganegaraan saya hanya Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan, tulis Brownhill dalam unggahan di media sosialnya. Sementara itu Iggy Hoban yang sebelumnya diisukan memiliki darah Malaysia juga memberikan klarifikasi. Pemain muda berbakat asal Belanda itu menyatakan bahwa keluarganya sepenuhnya berasal dari Limburg tanpa ada keterkaitan dengan Malaysia. Malaysia, keluarga kami 100% orang Limburg, ujar Hoban seperti dikutip dari NST. Nasib serupa dialami Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM saat mencoba membujuk Issa Ajhaiden. Pemain yang pernah memperkuat Newcastle United itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki garis keturunan Malaysia. Bahkan Ferdy Druij, striker asal Belanda, mengaku tidak mengetahui asal-usul keluarganya dengan pasti. Ia merasa harus menjalani tes DNA untuk memastikan apakah ada keterkaitan dengan Malaysia atau tidak. Akun Instagram tersebut menyebut saya punya keturunan dari Malaysia. Tapi apakah itu benar? Saya kira mereka lebih tahu daripada saya. Ibu dan ayah saya pun tidak tahu mengenai ini. Jadi mungkin akan terbongkar jika saya melakukan tes DNA, ucap Druij. Malaysia adalah bagian dunia yang menakjubkan, tetapi saya tidak punya warisan apapun di sana, jadi saya tidak bisa bermain untuk negara ini, imbuhnya. Penolakan beruntun ini tentu menjadi pukulan telak bagi Malaysia yang berusaha memperkuat timnya melalui jalur naturalisasi. Lantas, bagaimana pendapat kalian tentang kegagalan Malaysia dalam mencari pemain keturunan? Apakah ini menjadi tanda bahwa mereka harus lebih fokus mengembangkan talenta lokal? Berikan opini kalian di kolom komentar.